Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 6 akan membahas sedikit banyaknya tentang yang pertama yaitu biografi 4 mazhabul arba, dan yang kedua yaitu tentang perbandingan pemikiran dari 4 mazhabul arba. Nah, teman-teman, tentunya di sini saya tidak sendirian. Saya dengan rekan sekelompok saya, yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arifah Hania Nursumla. dan saya pun Siti Arifah Nurmawanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arifah Hania Nursumla. Dan saya pun Siti Arifah Nurmawanya. 4 mazhab yang pertama yaitu Imam Abu Hanifah. Dan ini jadi Imam Abu Hanifah ini beliau lahir dari Kufah 80 Hijriah sampai 150 Hijriah dan bernasab dari Nu'man bin Thabit bin Marzaban, dan ayahnya ini adalah seorang pengusaha yang Persia, seorang pengusaha Persia yang termasuk kalangan orang yang merdeka. Dan setelah itu Imam Abu Hanifah selalu menghadiri majelis ilmu dan juga beberapa halaqah, terutama halaqah di Kufah dan juga di Basrah. Halaqahnya pun terdiri dari halaqah ilmu kalam, halaqah ilmu fikih, dan banyaknya pun halaqah tentang Al-Quran. Nah, dan setelah berguru ke beberapa ulama, Imam Abu Hanifah hanya menetap kepada satu guru saja, yaitu kepada Syekh Hamad bin Abu Sulaiman Al-Kufi, dan bergurunya kurang lebih selama 18 tahun. Tentunya ulama guru-guru sebelumnya pun ada yang beraliran menganut aliran ahli sunnah wal jamaah, dan ada juga yang menganut mazhab ahli ra'yi. Abu Hanifah pun juga berguru kepada Zaid bin Ali Muhammad Al-Bakir dan Abu Muhammad Abdullah bin Hasan, dan guru-gurunya ini pun tentu sangat terpercaya dalam ahli fikih. Imam Abu Hanifah wafat pada tahun 150 Hijriah dalam usia 70 tahun, dimakamkan di Baghdad dengan meninggalkan seorang putra yaitu Teman-teman, ini adalah pendapat tentang pemikiran Imam Hanafi tentang ilmu kalam. Pendapat-pendapat Imam Abu Hanifah yang sampai kepada kita itu melalui 2 jalan, yaitu yang pertama melalui riwayat yang dikutip di berbagai kitab, baik riwayat yang kuat maupun yang lemah. Yang kedua, melalui kitab-kitab yang dinisbatkan kepadanya, terutama kitab Fiqh al-Akbar. Dalam kitab Al-Fihris karya Ibnu Nazim disebutkan Imam Abu Hanifah menulis 4 kitab, yaitu Al-Fiqh al-Akbar, Al-Alim wal Al-Muta'alim, Risalah ila Utsman bin Muslim al-Bati tentang kaitan iman dan amal, serta Ar-Rad ala Al-Qadariyah, dan 4 kitab ini berkaitan tentang ilmu. Yang kedua yaitu biografi Imam Malik bin Anas. Beliau dilahirkan pada tahun 90 Hijriah, ada juga yang berpendapat pada tahun 93 Hijriah. Dan nama lengkap beliau adalah Malik bin Anas bin Malik Al-Amir Al-Azhari Al-Yamani, dan ibunya adalah Aliyah binti Syarif Al-Aziziyah. Jadi ayah dan ibunya adalah seorang Arab asli yang berasal dari Yamani. Imam Malik bin Anas sudah hafal Al-Quran di usia masih kecil. Setelah itu ia lanjut menghafalkan hadis. Oleh karena itu ia minta rekomendasi kepada ibunya untuk pergi ke sebuah majelis ilmu. Dan ibunya ini pun berkata, sekarang pergilah dan teruslah ilmu. Lanjut ibunya berkata, pergilah ke tempat Rabi'ah, yaitu Rabi'ah al-Ra'yi. Beliau juga mempelajari hadis Rasulullah SAW, menelusuri jalan periwayatnya, serta menyeleksikan riwayat-riwayat thiqah yang telah disepakati. Setelah itu Imam Malik selesai mempelajari athar dan fatwa, beliau mulailah diserahi sebuah majlis di Masjid Nabawi untuk memberikan pengajaran fatwa. Dan Imam Malik ini wafat pada pagi hari tanggal 14 Rabiul Awal 179 Hijriah pada masa Khalifahan Harun ar-Rasyid, dan dimakamkan di Baqi di usia 85 tahun. Dan Pemikiran Imam Malik tentang ilmu kalam.
Imam Malik adalah orang yang paling terhindar dari kelompok ilmu kalam. Dan beliau adalah orang yang paling berkomitmen dengan sunnahnya dari kalangan sahabat dan tabi'in. Imam Malik tidak pernah menganggap kelompok ahli kalam sebagai golongan ahli sunnah. Beliau berpendapat bahwa ahli sunnah itu adalah mereka yang tidak mempunyai nama kelompok. Ketiga adalah Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ini lahir pada tahun 105 Hijriah. Sejarawan menambahkan bahwa Imam Syafi'i lahir pada malam meninggalnya Imam Abu Hanifah. Nama lengkap beliau adalah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi'i bin Sa'ib bin Ubaid bin Abi Yazid bin Yashim bin Abdul Muttalib bin Abdi Manaf al-Quraisy, berkebangsaan Quraisy, al-Muttalib keturunan Abdul Muttalib Syafi'i. Nah, tentu saja teman-teman, nasabnya Imam Syafi'i ini bertemu dengan nasabnya Nabi Muhammad SAW. Dan Imam Syafi'i ini terlahir dari Gaza. Ada juga yang berpendapat lahir di Yaman dan tumbuh besar di Askalan Gajah. Beliau ini terlahir dari keluarga yang fakir, namun ibu beliau sangat mendidik Imam Syafi'i ini dengan baik, sehingga Imam Syafi'i di usia 7 tahun beliau telah menghatamkan hafal Al-Quran. Kemudian Imam Syafi'i berguru kepada Imam Malik, dan beliau bermulazamah kepada Imam Malik dan meriwayatkan Al-Muwatta dari Imam Malik serta mempelajari beberapa persoalan. Imam Syafi'i wafat pada malam Jumat ba'da Isya di Futsat, Mesir pada 204 Hijriah atau 819 Masehi. Imam Syafi'i tentang ilmu kalam. Pendapat Imam Syafi'i tentang ilmu kalam. Imam Syafi'i tidak suka dengan ilmu kalam karena ilmu tersebut dibangun dan ditegakkan oleh orang-orang Mu'tazilah. Mereka menggunakan metode yang bertentangan dengan metode para salaf, karena akidah aliran Mu'tazilah lebih mengarah kepada ajaran filsafat. Aliran Mu'tazilah juga lebih mengedepankan permasalahan yang meragukan dan tidak mudah dipahami. Dalam sebuah riwayat yang bersumber dari Imam Syafi'i, beliau melarang untuk menyibukkan diri dalam ilmu kalam. Imam Syafi'i tidak pernah menganggap perkajian ilmu kalam sebagai ulama. Imam Syafi'i sangat benci dan melarang untuk mempelajari ilmu kalam karena orang-orang Mu'tazilah selalu menghasut pada khalifah untuk menyiksa para ulama yang menentang paham Mu'tazilah untuk menegakkan ilmu kalam. Yang keempat yaitu biografi Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal lahir di Baghdad pada bulan Rabiul Awal 164 Hijriah. Ayah Imam Ahmad bin Hanbal ini meninggal 3 tahun setelah kelahirannya. Dan nasabnya dari salah satu imam itu yaitu Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal bin Asad bin Idris bin Abdullah bin Hayyan bin Abdullah bin Anas bin Auf bin Qasid bin Mazid bin Syaiban bin Duhal bin Sa'labah bin Uqbah bin Sa'ab bin Ali bin Abi Bakar bin Wa'il bin Qasid bin Hanab bin Aqsa bin Da'mi bin Jamaluddin bin Asad bin Rabi'ah bin Nazar bin Ma'ad bin Adnan bin Adad bin Al-Haisa bin Hamal bin Nabat bin Qaidar bin Ismail bin Ibrahim Al-Khalil alaihi salam. Nama panggilan Imam Ahmad bin Hanbal yaitu Abu Abdullah Asy-Syaibani. Nah, tadi ayahnya Imam Ahmad bin Hanbal ini meninggal setelah 3 tahun kelahirannya. Oleh karena itu, ibunya menitipkan Imam Ahmad kepada seorang guru Al-Quran untuk mengajarkan cara membaca Al-Quran. Beliau berguru kepada Imam Syafi'i dan menekuni bidang fikihnya. Imam Ahmad merupakan seorang yang berada di antara pertengahan antara ahli hadis dan juga ahli ra'yi. Dan Imam Ahmad bin Hanbal ini wafat pada tanggal 12 Rabiul Awal 241 Hijriah atau 4 Agustus 855 Masehi. Ahmad bin Hanbal tentang ilmu kalam. Imam Ahmad berkata, "Janganlah kalian bermajlis dengan ilmu kalam walaupun ia membela sunnah, karena urusannya tidak akan membawa kebaikan." Al-Ibanah Juz 20 atau 540 melalui nukilan Lamu Ad-Dur Minal Qauli Matsur Syekh Jamal Ibnu Furaihah